Suatu hari, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Bromo, Jawa Timur. Suasana alam masih asri, namun tantangan pembangunan mulai hadir. Sugeng siang, Bu. Apa kabar? Sugeng siang, monggo silakan duduk. Gimana kabarmu Rini? Sudah lama ibu tidak melihatmu. Baik, Bu. Saya kembali untuk tinggal sementara di desa. Ilmu yang saya pelajari ingin saya terapkan di sini. Saya ingin membantu membangun desa ini. Wah, bagus sekali Nak Rini. Tetapi ingat ya, ilmu itu bagaikan pisau. Jika digunakan dengan baik, maka akan memberikan manfaat yang baik. Tetapi jika digunakan untuk hal kejahatan, maka akan menimbulkan malapetaka. Rini dan Bulura pun terus mengobrol, saling bertukar cerita. Selamat siang, silakan duduk. Selamat siang Ibu, saya Aura, usaha dari kota. Saya dengar desa ini punya potensi wisata yang besar. Saya ingin membangun resort di sini. Resort untuk apa? Tentu saja untuk meningkatkan perekonomian desa Ibu. Akan banyak lapangan kerja baru, desa ini akan semakin maju. Bulura pun hanya terdiam sambil mendengarkan penjelasan dari Aura. Aura dan Bulura lanjut berdiskusi, lalu Amel datang dan berkata, Maaf saya ikut bicara, tapi saya khawatir dengan rencana pembangunan resort itu. Banyak orang tua murid saya agak gelisah. Mereka takut kehilangan sawah dan ladang yang jadi sumber hidup mereka. Mereka pun lanjut berdiskusi mencari jalan keluar. Sampai tiba-tiba seorang warga desa datang membawa hasil panennya. Bu, panen padi tahun ini jelek sekali. Tanah makin keras, pupuk kimia makin mahal, tapi hasilnya menurun. Betul, ini semua akibat eksploitasi alam tanpa batas. Pestisida, pupuk kimia, merusak tanah dan air. Kalau dibiarkan, anak cucu kita tidak bisa panen lagi. Tenang semuanya tenang, kita cari solusinya bareng-bareng. Ingat sila keempat Pancasila, kita harus bermusyawarah agar kita bisa menemukan titik terangnya. Besok saya undang saudara-saudara semuanya untuk bermusyawarah di kelurahan.
Para tokoh pun memulai diskusi hingga menemukan titik terangnya. Bagaimana kalau kita mencari jalan tengah? Ekowisata berbasis kearifan lokal. Wisatawan bisa datang, tapi desa tetap lestari. Dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berlandaskan Pancasila, kita bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya akan membuat kurikulum tambahan untuk anak-anak supaya mereka belajar tentang lingkungan, budaya lokal, dan teknologi sederhana. Kalau begitu, saya akan coba dulu di sawah saya. Kalau berhasil, saya ajak petani lain ikut. Dengan pertanian organik, hasil panen meningkat, tanah pun tetap subur. Saya akan menggalang komunitas desa untuk kampanye lingkungan. Kita butuh kesadaran bersama. Ibu, saya minta maaf, saya terlalu fokus pada keuntungan pribadi saya. Saya tidak memikirkan dampak negatifnya bagi masyarakat dan lingkungan di desa ini. Terima kasih ya sudah mau hadir rapat. Terima kasih. Terima kasih. Hati-hati. Rapat pun telah selesai. Mereka sepakat untuk melakukan kegiatan gotong royong pada hari Minggu, menanam pohon di ladang desa. Ini kita akan mengadakan penanaman pohon agar desa kita lebih hijau, lebih sehat, lebih ini pokoknya. Silakan kita mulai menanam sekarang. Mulai dari sini ya, benar-benar di sini nih. Nyebar aja nggak sih? Dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berlandaskan Pancasila, kita bisa menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kesadaran lingkungan, kita melindungi alam agar tetap lestari. Dengan pendidikan yang berkualitas, generasi muda desa ini akan tumbuh cerdas dan berakhlak. Dengan kita semangat gotong royong, kita bisa membangun desa yang maju, adil, dan makmur. Ayo semangat semuanya! Ayo semangat. Seringkali kerusakan alam dan ketidakadilan sosial muncul bukan karena bencana alam semata, melainkan karena egoisme manusia. Satu orang yang tamak bisa menebang hutan demi keuntungan pribadi, tetapi dampaknya dirasakan oleh ribuan orang. Banjir, tanah longsor, hilangnya sumber air, dan hancurnya ekosistem. Disinilah ilmu dan keadilan harus hadir. Ilmu mengajarkan kita cara menjaga alam dengan bijak, sedangkan keadilan memastikan bahwa kekayaan bumi ini tidak dikuasai oleh segelintir orang yang egois.
melainkan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Ketika seseorang menyingkirkan egoisme, lalu menempatkan ilmunya untuk kebaikan, ia sedang menegakkan sila kelima. Sebab keadilan sosial tidak mungkin terwujud jika alam rusak oleh kerakusan manusia. Kelestarian alam adalah warisan untuk generasi mendatang, dan tanggung jawab kita adalah menjaganya bersama. Maka, mari kita renungkan, apakah ilmu yang kita pelajari sudah kita gunakan untuk kebaikan banyak orang? Apakah tindakan kita sehari-hari sudah adil terhadap sesama dan terhadap alam? Ataukah kita masih terjebak pada egoisme yang merusak? Karena pada akhirnya, ilmu tanpa keadilan hanya akan melahirkan kehancuran. Sementara ilmu yang berpadu dengan keadilan akan melahirkan peradaban yang lestari. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kalanya kita jatuh, merasa lelah, bahkan ingin menyerah. Namun, ingatlah bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kekuatan dan potensi untuk bangkit kembali. Pancasila hadir bukan sekedar dasar negara, melainkan juga sumber semangat hidup yang memberi arah dan tujuan. Sila pertama mengingatkan kita bahwa sekuat apapun kita berusaha, selalu ada Tuhan yang menjadi sandaran. Jangan pernah ragu untuk berdoa dan berserah diri, karena kekuatan terbesar berasal dari keyakinan kita kepadanya. Sila kedua mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, menghargai sesama, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dalam kondisi apapun, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Sila ketiga memberi motivasi agar kita tidak terpecah oleh perbedaan. Justru dari keberagaman kita belajar dari persatuan yang sesungguhnya. Sila keempat menuntun kita untuk selalu bersikap bijak dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru dan selalu mengutamakan musyawarah. Sila kelima memotivasi kita untuk terus memperjuangkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, agar semua dapat merasakan kesejahteraan bersama. Untuk dirimu sendiri, jangan biarkan kegagalan hari ini menghentikan langkahmu menuju masa depan. Gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Bangkitlah, karena bangsa ini membutuhkan generasi yang berani, bermimpi, dan berjuang. Untuk semuanya, mari kita saling menguatkan. Jadilah pelita kecil yang menerangi sekitar, sebab meski cahaya itu kecil, ia tetap mampu mengusir kegelapan. Saling tolong-menolong, saling menjaga, dan saling mendukung adalah bentuk nyata pengamalan Pancasila. Percayalah, dengan semangat Pancasila yang kita tanam dalam hati, kita akan selalu memiliki motivasi untuk bergerak maju. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih tangguh, masyarakat yang lebih harmonis, dan bangsa yang semakin bermartabat. Jangan pernah berhenti melangkah, karena setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah warisan bagi generasi yang akan datang. And it's like snow at the beach.